Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul ba'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim idinil lazi min jamalika wa inal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wa mujahidin amma ba'du fil jamiati rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat berkumpul malam ini melaksanakan sunnah hakatun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabitatu fil arwahi wa rabita fil mursidin wa bribtahi fil awliya wal ulama wa mitahi wa rabitatu fil arwahi alal muslim wal muslimat. Selawat seiring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan dan kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi manzatil salam anta jami'atil salam al-rabita fil jum'atihi waridallahu wa ta'ala fil karim. Alhamdulillah para jemaah sekalian, insyaallah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya kita tidak lebih hanya menyatakan bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, memperdalam ilmu ketauhidan diri. Berbicara soal mentauhidkan diri berarti kita menghubungkan diri kepada Allah. Kalau sudah dinamakan tauhid ini kembali kepada 5 tingkat tauhid, salah satu adalah tauhid ilahiyah yang sedang kita jalankan. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan setiap amanahnya. Kenapa? Dikhawatirkan ada 3 perkara yang harus kita ingat di dalam menjalankan perintah Allah. Pertama, ujubu ala nala mawjudun. Artinya apa? Allah ada, yang menyembahnya tidak ada. Nah, ini la wujudun ala mawjudun. Ini juga kita khawatirkan, jangan kita mengadakan kegiatan ibadah yang mana kita tidak dapat merasakan dan menyatakan kehadiran Allah di dalam ibadah tersebut. Yang kedua, yang diragukan la mawjudun alal ujubun. Artinya ada yang disembah dan ada yang menyembah. Nah, ini yang diharapkan. Nah, biasanya ini didapatkan, dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sudah fuad. Fuad itu apa? Wajibul wujud, dia merasakan Allah itu ada di dalam qalbinya. Dalam keseharian dia juga merasakan. Tidak lagi ada pembantahan akal, iman, ilmu kalau Allah itu adalah bersemayam di dalam qalbinya. Qalbi mu'mini baitullah.
Nah, yang ketiga yang lebih kita takuti, la na'mujudun alla naula na'mujud, sama-sama tidak ada. Artinya apa? Yang menyembah tidak tahu diri, yang disembah tidak menghadiri. Nah, inilah kalau ini terjadi, artinya ini yang dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi ternyata umat Muhammad itu adalah umat yang sangat banyak merugi. Kenapa dia bilang merugi? Sudah dalam diri baru sudah merasa jauh. Sudah ada pernyataan Allah pada diri, kita masih merasa jauh. Inilah kerugian yang nyata. Tapi kalau kita merasakan ini tidak kerugian, maka kita harus beriman kepada ilmunya Allah. Arti iman ilmu. Nah, inilah yang harus kita tetapkan. Bagaimana cara kita mendapatkan iman ilmu tadi? Kita harus mentaati peraturan kewaspadaan diri. Ya. Nah, apa yang dikatakan waspada? Harus ada tiga perkara yang diwaspadai di dalam hidup. Yang pertama, mukharabatun fi qalbi, waspadailah olehmu hatimu. Nah, ini jadi Allah tinggal menyuruh, sebetulnya kita berpikir ada apa sebetulnya dengan hati kita. Nah, jadi kita tinggal berpikir bahwasanya wasi'atul al-qalbi mu'minin. Sebetulnya qalbi orang berilmu itu adalah kunci, kata Allah, dari segalanya. Kenapa dipilih Allah hati, sementara banyak ada tangan, ada kaki, ada kepala? Mukazzabal fuadu marwa. Sesungguhnya hati itu tidak bisa berdusta. Nah, inilah dasarnya Allah mengambil satu alat yang mana dalam sunnahnya Rasulullah mengatakan di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah semuanya. Dan daging itu adalah hati. Itulah qalbu mukminin. Kenapa? Kita khawatirkan hati ini akan beralih fungsi. Kenapa? Hati ini dia bisa saja beralih fungsi. Contohnya kalau kita tidak memperhatikan waful qalbi alal kalabun, hati itu bisa hidup sendiri. Jadi apa arti hidup sendiri? Dia dengan kodratnya sudah tidak menerima lagi pendapat diri kita. Nah, artinya kita membantah dengan kebaikan. Nah, yang kedua itu disebut wafi qalbi alal kabatun. Nah, ini hati ini mati. Mati itu apa? Tidak ada rasa dan perasaan yang dia kirim atau firasat. Contohnya apa? Itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah firasat awal itu, sesungguhnya firasat orang berilmu itu datang dari Allah. Nah, jadi ini tidak tersambung lagi. Kenapa? Karena dia sudah kabatun. Nah, yang ketiga kita khawatir, yang kita harapkan adalah wafil qalbun alal fuadun. Nah, ini hati fuad. Hati fuad itu apa? Orang yang merasa ada Allah dalam hatinya. Jadi tidak bisa dia mengelak, dan dia sangat mengakui zahir batin dunia akhirat. Nah, yang kedua dari apa yang diwaspadai lagi kata Allah. Nah, inilah mukharabatun firuhi. Nah, waspadailah dan jagalah dirimu. Nah, berarti kita disuruh mengenal diri. Nah, disinilah kita mengkaji diri tadi, karena itu yang harus diwaspadai. Kalau itu tidak muncul atau tidak dipahami, maka titian kita kepada Allah itu semakin menghilang. Nah, itu yang ketiga, dia katakan muqarabatu fisirri, jaga dan waspadailah rahasia di dirimu. Nah, inilah penterjemahan tadi. Mana rahasia Allah dalam hidup kita? Mana kodrat rahasia Allah pada diri kita? Apa yang dimaksud rahasia Allah pada diri kita? Apakah rahasia itu menyembunyikan? Nah, di sini banyak ini menyamakan kodrat rahasia itu dengan menyembunyikan. Seolah-olah jangan kasih tahu ya, itu rahasia. Nah, yang dimaksud oleh Allah ini bukan rahasia seperti itu. Yang dimaksud oleh Allah ini adalah sirri ala fisirhu. Artinya rahasiaku terhadap kodrat dirimu sendiri. Nah, jadi mendapatkan kodrat rahasia Allah
maka jangan ada kodrat yang tidak berasal dari rahasia. Nah, jadi kalau kita sudah mengkaji bahwasanya innal insanu masakinatul wal marido, artinya sesungguhnya manusia itu berasal dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Ini yang maksud rahasia tadi. Jadi bukan kita menyimpan rahasia tidak boleh dikasih tahu orang lain, tapi yang dimaksud rahasia Allah, jaga kodrat sampai kita tahu asal muasal kodrat kita dari rahasianya Allah. Kita contohkan seperti nurani. Nurani ini pegangan jasad. Kenapa dikatakan pegangan jasad? Jasad itu adalah ruh. Kalau dia tidak ada ruh tidak bisa hidup. Ruh ini asalnya dari nurani. Nah, maka nurani ini adalah rahasianya Allah. Tidak pernah diterangkan asal muasal nurani. Nah, sama juga dengan rohani. Nah, rohani ini kalau kita lihat sebetulnya insan. Insan ini juga rahasia. Nah, kalau kita tidak tahu siapa insan diri kita, berarti itu sudah rahasianya Allah. Berarti itu harus dijaga dan artinya harus dikaji. Nah, yang berikut adalah mukharabatun dalam fisiri, rahasia tadi. Artinya seperti ini. Kita umpamanya ingin mengetahui ada kodrat-kodrat rahasia Allah. Artinya tidak ada kodrat itu di bumi ini. Nah, kalau mencari kulit daging urat tulang, jangan kita menyamakan dari kodrat alam, karena yang sudah punya kulit daging urat dan tulang ini adalah binatang. Ya, terus dikaji lagi. Oh iya, air, api, angin, tanah itu sudah ada kodratnya, namanya alam, bukan kita. Ya, nah di sini kita harus menempatkan diri bahwasanya kodrat diri kita adalah kodrat yang dirahasiakan oleh Allah. Nah, berikut jemaah sekalian, bahwasanya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukanlah diri kita yang didekatkan, tetapi dekatkanlah dirinya kepada Dia. Artinya kalau diri ini dikumpulkan akan menjadi satu kodrat yang berdiri bernama al-sarasatil Allah. Nah, di arasatil Allah inilah ketakutan tertinggi yang Allah belum buka rahasianya apa itu yang berdiri. Nah, ini juga harus menjadi PR. Jadi kalau kita sudah cepat-cepat menyelesaikan kaji diri, kita akan membahas nanti mana arasatil Allah ini sesuatu yang berdiri. Nah, kita percontohkan dalam sejarah awal zat dan sifat itu dijadikan. Ini salah satu contoh. Nah, setelah keingkaran daripada zat dan sifat ini tadi, zat ingkar kepada sifat, maka inilah yang menjadi salah satu contoh. Umpamanya zat ini mantazihi ala illahutan, sesungguhnya yang Tuhan itu aku, kata zat ini tadi. Tapi kata sifat, ya boleh kalau memang wahayatu ala fi sifatin zat alla khayatan ilallah wala khayatan ain fi sifat. Jadi bolehlah, kamulah bersembunyilah, nanti saya cari. Nah, jadi akhirnya bertemulah. Namanya sifat itu adalah akidah atau gaibnya Allah. Dia temukan, ah ini kamu tidak Tuhan. Nah, sekarang saya yang bersembunyi. Nah, setelah sifat ini bersembunyi sampai sekarang hanya ada kalam. Kalam apa? Aku bersifat pada zatku, tapi tidak bisa dilihat sifat ini seperti apa. Nah, jadi akhirnya dia hilang sifat. Tapi kalau kamu merindu kepadaku, di suatu saat akan ada umatnya Muhammad, baninya Adam di akhir zaman. Disitulah jawaban, apakah ia engkau Tuhan atau aku yang Tuhan. Nah, inilah perjalanan, inilah yang akan dibuktikan oleh solat seseorang. Dia kalau belum bisa menemui yang hilang tadi, yang dicari mana yang umat yang mengaku Tuhan tadi, nah inilah bahwasanya telah dinyatakan dihukum untuk menyembah. Nah, inilah timbullah suatu kajian. Itu dasarnya ada kata kaji, al hayatun wa illallahil ma'buduni man tazau ala zirun. Artinya kalau untuk mendapatkan aku kembali, pelan-pelan dan rasakan apa yang nyata pada dirimu. Nah, inilah yang akan menjadi iman buat kita, insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita memahami
kodrat Allah ini tidak bergerak sendiri, maka yang menggerakkan inilah yang akan menjadi ujung kaji. Nah itulah. Baik, untuk itu jemaah kita lanjutkan ibadah kita untuk melakukan zikir dan berabitah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 إلا حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته إن الله وفي الكرم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Suaranya dikeluarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin